Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jabar Sodik. Pada video kali ini saya ingin mereview sebuah jurnal yang berjudul Perancangan Jaringan Diskless menggunakan Jaringan CC boot. Dari yang sudah saya amati dari jurnal tersebut adalah diskless merupakan sebuah wadah penyimpanan yang media penyimpanannya hanya di satu tempat untuk banyaknya PC yang akan digunakan atau kita sebut sebagai klien, yang dimana si klien ini tidak terdapat sebuah media penyimpanan seperti hard disk ataupun SSD, melainkan untuk proses jaringannya seperti menjalankan sistem operasinya yaitu didapat dari satu wadah yang bernama server sebagai media penyimpanan, dan untuk OS-nya itu dijalankan dari server saja. Ya, tujuan dari jurnal kali ini itu adalah untuk mengetahui bagaimana merancang sebuah sistem diskless baik untuk netcafe maupun bisa digunakan pada laboratorium komputer, yang dimana lebih banyak dipergunakan untuk netcafe, sedangkan untuk laboratorium komputer untuk di sekolahan maupun di universitas dan lain sebagainya itu masih kurang. Kedua itu adalah untuk mengamati manfaat-manfaat pada sistem diskless. Yang terakhir adalah untuk menambah pengetahuan baik penulis dan pembaca tentang sistem diskless yang belum banyak orang ketahui. Metode dan perancangan dari jurnal kali ini yaitu ada 5. Yang pertama ada studi literatur, kedua observasi, ketiga metode pengembangan sistem, keempat perencanaan, dan kelima adalah implementasi. Secara prosesnya ya, studi literatur ini adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang sudah ada. Yang kedua adalah dengan observasi, dengan mengamati secara langsung atau terjun langsung untuk mengamati si tempat studi subjek yang akan dijadikan sebuah penelitian oleh si penulis ini. Ketiga ada metode pengembangan sistem. Untuk jurnal kali ini, pada sistem jaringan diskless yang digunakan adalah CC boot dalam perancangan jaringan diskless yang berbasis Windows yang digunakan oleh si penulis. Keempat ada perencanaan. Kelima ada implementasi dengan mengkonfigurasi merakit perangkat keras dan lunak pada komputer server dan klien. Diakhiri dengan pengujian akhirnya. Dari implementasi ini, pertama dia merakit sebuah hardware server, kedua diikuti dengan install Windows Server 2008, ketiga install driver pada servernya, keempat memformat media penyimpanan yang akan digunakannya, kelima menyeting IP address yang digunakan untuk si server, keenam menginstal aplikasi CC boot server, dan juga yang ketujuh mengkonfigurasi sebuah CC boot server dengan meregis konfigur IP klien dan lain sebagainya. Diikuti dengan konfigurasi klien yang juga hampir sama dengan si server, hanya bedanya si server ini nanti dia di format media penyimpanannya dia akan membagi sebuah virtual hard disk untuk dibagikan kepada klien dan menyetingnya agar bisa digunakan oleh klien. Analisa hasil yang diperoleh ketika sudah menjalankan semua proses yang berlangsung ini, di sini ada gambar yaitu kondisi kestabilan komputer dari si server ini ketika semua klien, diantaranya ada 20 klien. Di sini semua 20 klien ini sedang menjalankan sebuah game yang dimana si server ini tidak melakukan apapun. Di situ CPU usage-nya itu hanya 0%, melainkan dari memori RAM-nya ini yang terpakai
5,83 GB dari kapasitasnya yang sebesar 8 GB. Dan di gambar kedua ini ada traffic pada komputer server. Di sini adalah untuk memantau si klien dari server ini untuk melihat kondisi jalannya dari jaringan diskless ini. Oke, terakhir di kesimpulan, sebelumnya saya ingin mengetahui, saya setelah menganalisa ini bahwa ada kelemahan dan juga kelebihan dari sistem ini, yaitu kelebihan dari sistem diskless ini diantaranya adalah untuk sebuah warnet game ataupun laboratorium ketika menginstal satu software itu cukup hanya di satu server saja. Jika di antaranya ada 20 klien, maka dia hanya menginstal sekali saja dan bisa dibagikan ke semuanya, yang menjadi lebih cepat dalam proses pelaksanaannya. Begitupun dengan game. Ketika contoh si server menginstal sebuah game untuk dibagikan pada klien, dia hanya memerlukan satu kali install game, dan untuk mengupdate-nya pun hanya melakukan sekali tanpa perlu manual satu persatu dari satu klien, dua klien yang lainnya, dan sebagainya. Dan juga untuk perawatan dari si diskless ini menjadi lebih mudah karena lebih memerhatikan untuk server pada penyimpanannya tanpa perlu mengawasi penyimpanan dari klien-kliennya. Jadi itu akan menjadi lebih lebih baik untuk performa maupun kestabilan yang akan dijalankan. Untuk kekurangannya sendiri, diskless ini ketika si server ini sudah mengalami sebuah masalah, maka semua klien pun akan mengalami masalah karena untuk sistem operasi dan software-software lainnya itu dijalankan dari server. Jadi ketika servernya mengalami masalah, maka klien yang lainnya pun akan mengalami seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam review saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.